Rabu 7 Agustus siang tadi, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini menjadi pabrik anoda terbesar di dunia. Perusahaan ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan BTR New Material Group Co. Limited, sebuah perusahaan asal Cina. Jokowi menjelaskan sebagai bahan untuk pabrik anoda baterai litium memang masih diimpor, yaitu natural graphite yang diimpor dari Afrika dan Australia. Sementara artificial graphite berasal dari kilang Pertamina di Riau. Kemudian bahan lain seperti kobalt, mangan, dan nikel memang tersedia di Indonesia. Presiden Jokowi juga mengumumkan 3 smelter yaitu milik PT Freeport Indonesia, PT Aman Mineral Internasional Terbuka, dan smelter bauksit di Mempawah yang akan segera memulai produksi dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga untuk industri baterai litium, memang kita nggak punya litiumnya. Kita juga sudah ngambil litiumnya dari Australia. Tapi untuk kobalt, mangan, nikelnya kita ada di Indonesia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chains. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil, ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik. Sangat besar sekali. Apalagi kalau nanti ditambah dengan 80.000 produksi, 80.000 ton produksi di industri ini. Berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV baterai maupun kendaraan listriknya. Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan selamat jalan kepada Presiden Joko Widodo yang akan segera pensiun pada 20 Oktober mendatang. Senang Bapak Presiden selalu mengatakan kita kompetitif, kita harus kompetisi. Kami tidak takut bersaing dengan mereka karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik serta kredibilitas kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan leadership Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, memimpin ini, tapi Bapak telah meninggalkan legacy yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi. Tidak hanya pengekspor raw material. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini menurut saya sangat, buat saya pribadi sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak, di depan pintu masuk istana di yang belakang, Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikel ore, dan itu merupakan tantangan. Kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu, 1 miliar sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang mempunyai karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukan ini dan saling mengingatkan untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Bagi Luhut, Presiden Jokowi sudah menjadi pemimpin yang mampu meninggalkan legasi yang baik, namun tidak mudah untuk diikuti oleh orang lain. Jokowi juga disebut sudah meletakkan dasar Indonesia menjadi negara industrial.
Bahkan ia menceritakan percakapannya dengan Jokowi yang terus melawan gugatan Uni Eropa terkait ekspor biji nikel yang ketika itu Indonesia sampai kehilangan 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Luhut menegaskan tidak ada lagi yang menganggap remeh Indonesia karena Indonesia negara besar dengan sumber daya alam melimpah.